Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021, kita dapat berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2021 bersama saya, Kartika Sari, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada webinar hari ini. Semangat pagi semuanya. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan sanitizer. Tentunya untuk sementara waktu ini kita jauhi kerumunan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati, narasumber webinar pada hari ini, Bapak Dr. Andes Eko Pamuji, MIKOM, Ibu Asri Dwi Andriani, SIKOM, MIKOM, Bapak Dr. Andes Hotman Hutasoy, Bapak Dr. Andes Joni Gultom, dan selamat datang kami ucapkan juga kepada Key Opinion Leader Kak Nina Kardiana, juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia, dan terkhusus kepada teman-teman yang berada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Baik, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat mengikuti webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Adapun tema pada hari ini adalah menjadi pendidik cerdas dan cakap digital. Ya, peserta webinar yang berbahagia, telekomunikasi menciptakan dunia seolah tanpa batas. Semua kegiatan ekonomi saat ini dapat dilakukan dengan perangkat yang terkadang tidak pernah lepas dari genggaman. Belajar, bekerja, belanja, banyak sekali yang bisa dilakukan secara daring. Bahkan melakukan pembayaran pun kita dapat melakukan dengan ujung jari. Masa pandemi ini memaksa kita untuk melakukan banyak sekali perubahan, dan salah satunya adalah seminar dalam bentuk online atau webinar yang kita selenggarakan pada hari ini, dan tentunya agar kita mendapat ilmu menjadi cakap dan bijak menggunakan media digital. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara webinar pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk ikut serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna.
Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ada Bapak Samuel A. Pangerapan, disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybercracy berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Samuel A. Pangerapan. Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan. Apa kabar teman-teman di Humbang Hasundutan? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa agar teman-teman yang mungkin pada hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan.
Baik, Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang berbahagia, kita kedatangan 4 narasumber yang luar biasa dan seorang key opinion leader. Nah, siapakah key opinion leader kita hari ini? Dia adalah Kak Nina Kardiana. Ya, saya sapa dulu. Mudah-mudahan Kak Nina sudah bergabung di Zoom. Halo, selamat pagi Kak Halo, Kak Nina. Kartika. Iya, Alhamdulillah. Apa kabar Kak Nina? Alhamdulillah baik. Saya Gimana panggil Kak? Kak aja ya, Baik? masih muda soalnya. Mohon Iya, izin nih Kak. Ya, kenapa? apa aja nih Kak kegiatannya hari-hari? Mungkin teman-teman pingin tahu juga, pingin kenal Kak Nina nih siapa sih gitu ya. Oke, silakan Kak Halo Nina. teman-teman Sumatera, salam kenal. Saya Nina. Kebetulan kegiatan saya mempunyai usaha kuliner dan di dunia fashion. Juga saya seorang ibu rumah tangga. Iya, baik. Kak Nina, bisa cerita dong sedikit, ini kan seorang pengusaha. Kalau nggak salah IG-nya juga sangat aktif nih Kak, Instagram-nya. Bisa cerita nggak Kak, dalam aplikasi daring apa saja sih selain mungkin Instagram yang Kak Nina gunakan untuk menunjang kegiatan usaha Kak Nina? Ya, untuk pribadi dan bisnis saya menggunakan Instagram. Dan untuk pribadi sendiri saya memiliki Instagram, Twitter, Facebook, Clubhouse, dan TikTok untuk bisnis. Gitu, Mbak. Oke, ya ternyata TikTok ini juga bisa menunjang kegiatan bisnis ya Kak ya? Benar banget. Iya, terus pengalaman yang paling menarik nih Kak, paling berkesan ketika menggunakan aplikasi itu kira-kira apa nih Kak? Bisa berbagi dengan teman-teman di webinar hari ini. Ya, untuk penggunaan bisnis yang jelas dunia digital ini sangat berguna sekali ya untuk meningkatkan awareness kita kepada customer, untuk di marketingnya juga. Jadi produk kita bisa sampai ke luar kota, tidak hanya di Jakarta, khususnya di saya kebetulan di Jakarta, jadi bisa sampai ke Malang, bisa sampai ke Bali bahkan. Jadi penjualannya bisa meluas. Itu yang sangat bermanfaat. Oke, ya terima kasih Kak untuk bincang-bincang di awal ini. Nanti kita dengarkan paparan dari narasumber, kemudian nanti kita diskusi lagi ya Kak Nina ya. Yap. Ya, terima kasih Kak Nina. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti dari webinar ini. Ya, tata tertib yang berlaku pada webinar hari ini, yang pertama, peserta dapat bergabung dalam Zoom meeting 30 menit sebelum acara berlangsung. Kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk dalam ruang webinar ini adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Ketiga, sebagai wujud ketertiban, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengubah akun Zoom dengan format sebagai berikut, yaitu nama peserta _ instansi. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Kelima, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman menulis di kolom chat. Nanti akan dibacakan atau bertanya langsung kepada narasumber pada waktu sesi tanya jawab. Keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Ketujuh, seluruh rangkaian acara ini akan dilengkapi oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengundang yaitu Bapak Dr. Andes Eko Pamuji MIkom. Ya, selamat pagi Bapak Eko Pamuji. Selamat pagi Bu Sari, Bu Kartika Sari ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat Pak. Apa kabar Pak di hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah segar bugar, alhamdulillah masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya juga terus dilindungi dan sehat terus. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, beliau
Amin, amin ya Rabbil alamin. Ya, beliau ini adalah seorang jurnalis yang saat ini beliau adalah sekretaris PWI wilayah Jawa Timur dan sebagai ketua beliau akan bicara tentang kecakapan digital. Ya, rasanya tanpa berpanjang waktu lagi kepada Bapak Eko kami persilahkan. Waktunya kira-kira 20 menit ya Bapak ya. Ya, ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kartika Sari. Apakah suara saya sudah keras atau kurang keras? Sudah ya? Sudah jelas, Pak. Cukup. Oh, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, ada Bu Astri Dwi Andriani, SIKOM MIKOM, kemudian Pak DRS Hutman Hutasoid, Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasundutan, kemudian Pak Dr. Andes Joni Gultom, Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pak Gultom, kemudian Pak Hutman tadi Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasundutan. Salam kenal semuanya, semoga sehat semuanya, dan seluruh peserta yang pagi hari ini luar biasa banyaknya, hampir 350. Ini adalah bukti betapa acara ini benar-benar diminati oleh banyak orang. Bagaimanapun digital menjadi sesuatu yang seperti napas untuk hari-hari sekarang dan ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan share screen. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Saya memberinya judul Guru Cakap Digital. Apakah ada? Ini pertanyaannya jadi begini. Guru cakap digital, berarti apakah ada guru yang tidak cakap digital? Kan begitu. Jadi selalu ada kontranya seperti itu. Ya ada, saya pikir ada. Karena manusia banyak sekali, guru juga bermacam-macam begitu. Yang cakap digital ada, yang tidak cakap digital ada, yang belum cakap digital juga ada. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu kaitannya dengan ini apa namanya usia begitu ya. Kalau usia-usia seperti saya ini usia-usia yang ya semestinya apa namanya melek digitalnya agak terlambat dibanding dengan kaum milenial. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kartika Sari. Saya juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, kemudian dosen di Ilmu Komunikasi Dr. Sutomo. Sehari-hari saya juga mengelola koran media massa begitu, harian Duta Masyarakat. Kemudian saya juga aktif di pegiat UMKM begitu, General Secretary ICSP Jawa Timur. Sebagai seorang jurnalis memang saya mengetahui banyak hal tetapi tidak dalam-dalam begitu. Berbeda dengan akademisi begitu, tahu satu hal tapi dalam sekali begitu. Itu bedanya begitu. Saya juga sedang studi di UNER, menyelesaikan S3 yang belum selesai begitu. Semoga segera selesai. Baik, mengapa? Saya mulai saja dengan mengapa harus cakap digital. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sekarang ini sedang berlangsung, sedang terjadi, sedang kita alami. Kita ini berada dalam sebuah gerbang masyarakat digital. Masyarakat digital itu adalah masyarakat yang
ya serba digital begitu. Tetapi kemarin ada yang menarik saat saya menjadi narasumber di sebuah webinar begitu, saya menawarkan begini, apakah digital ini sebuah keharusan atau sebuah pilihan? Banyak yang mengatakan ternyata digitalisasi itu sebuah pilihan. Kalau saya tidak mau masuk ke ruang digital, terus mau apa, Pak? Misalnya begitu pertanyaannya. Ya enggak apa-apa, itu haknya setiap orang kan seperti itu. Jadi memang digitalisasi ini kalau menurut saya memang sebuah pilihan begitu. Pilihan bagi setiap individu, termasuk nanti guru, masuk ke guru. Jadi saya milih akrab dengan digital atau saya memilih tidak akrab dengan digital, itu sebuah pilihan. Tetapi nanti kan ada konsekuensinya begitu. Jadi boleh-boleh saja orang berpendapat seperti itu, tidak ada. Dan itu nanti kalau kita paksakan nanti malah melanggar hak asasi manusia kan seperti itu. Boleh. Tetapi nanti ada konsekuensi. Nah, mengapa kita harus cakap digital? Oke, anggap saja kita memilih masuk di ruang digital karena setiap hari kita berada di lingkungan yang penuh dengan informasi teknologi informasi begitu. Ya karena teknologi sekarang ini sudah sedemikian pesat, sedemikian hebat, melajunya gitu, bahkan ada lompatan teknologi kalau menurut saya, sehingga ada yang ketinggalan teknologinya, ada yang cepat menguasai teknologi seperti itu. Nah, karena sudah terbentuk, kalau menurut saya ini sudah terbentuk masyarakat digital, maka manusia-manusia yang terlahir di era milenial, mereka sudah sangat akrab dengan kehidupan digital. Bahkan semua kehidupan yang sekarang ini ada di dunia nyata ini sisi lainnya adalah serba digital. Gitu. Makanya tadi saya mengatakan digital atau tidak digital itu sebenarnya pilihan individu. Nah sekarang kita masuk ke guru. Apakah guru ini harus digital atau tidak digital? Nah, ini pilihan juga begitu. Tetapi karena guru ini berkaitan dengan tugas negara begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sekarang negara sedang galak giat-giatnya menyelenggarakan literasi digital, maka saya pikir pilihannya adalah ikut dalam gerbang digital itu. Maka guru harus masuk dalam nuansa digital. Tidak bisa tidak. Karena dalam pendidikan semuanya sekarang sudah menggunakan teknologi informasi yang di sana berbasis internet dan digitalisasi. Mau menugasi siswa sekarang ini tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu sibuk-sibuk, tidak perlu susah-susah, tinggal menggunakan aplikasi. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Artinya guru di era digital mau tidak mau harus ikut dalam irama digital itu sendiri, dalam masyarakat digital itu sendiri. Maka kita semua ini sebenarnya akan menjadi manusia-manusia digital begitu. Tapi jangan sampai kita akan diperalat oleh digitalisasi, tetapi kita bagaimana mengendalikan teknologi digital itu. Contohnya begitu. Nah, saat pandemi, pembelajaran jarak jauh kan menjadi satu alternatif yang harus dijalankan ketika tatap muka sudah tidak bisa dijalankan begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh itu harus menciptakan situasi yang benar-benar kondusif dalam pembelajaran. Walaupun dengan teknologi, bantuan teknologi, tetapi pembelajaran jarak jauh itu harus benar-benar bisa menjalankan fungsinya walaupun tidak maksimal seperti saat tatap muka misalnya begitu. Selalu ada kelemahan dan kelebihannya misalnya gitu. Kalau ya kelemahannya biasanya kalau yang sering saya dengar itu biaya, kuota, macam-macam seperti itulah. Itu kelemahan. Tapi kelebihannya juga sangat banyak. Maka dalam PJJ itu yang paling penting adalah bagaimana mengawinkan kelemahan dan keuntungan dari media digital itu untuk pembelajaran anak-anak didik kita. Karena bagaimanapun pembelajaran harus menggunakan media digital. Sebenarnya yang masalah itu siswa apa guru? Nah
Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya yang bermasalah itu siswa apa guru? Saya mengambil contoh. Ada guru yang mau mendekati pensiun begitu. Dia sudah ogah-ogahan misalnya untuk beradaptasi dengan digital begitu. Apakah dia salah? Ya, saya tidak mengatakan beliau itu salah, tetapi dia atau Bapak Ibu guru tadi adalah sudah ingin melewati masanya seperti itu. Jadi beliau tidak akan lagi nanti berada dalam lingkungan pendidikan, tetapi beliau akan berada dalam masanya yang tidak berhubungan lagi mungkin dengan masalah pendidikan yang digital. Apakah itu salah? Saya pikir tidak salah. Yang salah adalah ketika kita sudah menjalankan digitalisasi di sekolah, di pendidikan, tetapi guru-guru, para pendidik atau tenaga kependidikannya tidak ikut beradaptasi di ruang digital itu, di lorong digital itu, di dunia digital itu. Itu yang kelihatannya salah nanti karena nanti akan menjadi persoalan dalam pembelajaran. Karena memang apa? Karena memang ada gap antara guru dan siswa. Kalau gapnya itu sempit, ini masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau gapnya sudah jauh begitu, nah ini harus ada pelatihan digital, macam-macam lah semacam ini begitu. Artinya harus ada penyesuaian. Nah, harus dilakukan adalah ketika kita anggap saja harus masuk dalam nuansa digital dalam pembelajaran, ya kita harus inovatif guru. Inovatif ini kaitannya dengan konten. Konten dulu tidak hanya mentransfer tulisan-tulisan ke kertasnya atau ke bukunya siswa, tetapi bagaimana konten itu bisa lebih variatif dan tidak membosankan. Jadi sekarang ini sudah banyak platform atau multiplatform tentang pembelajaran atau metode untuk pembelajaran. Kemudian guru juga harus intim dengan teknologi digital. Intim ini ya seperti bernapas begitu ya. Artinya setiap saat kita sudah berbicara digital. Misalnya kita untuk pembelajaran online, misalnya saja menguasai aplikasi-aplikasi Google Classroom, misalnya Google Meet atau Zoom seperti sekarang ini, Canva dan sebagainya. Karena apa? Karena kita memang harus terbuka dengan teknologi. Kalau kita tidak akan terbuka dengan teknologi, ya nanti kita akan digilas oleh teknologi itu sendiri. Teknologi itu sendiri. Kemudian menyatu dengan bahasa digital. Menyatu dengan bahasa digital ini lebih cenderung pada moralitas. Bagaimanapun guru zaman dulu, ya mungkin terus jangan sekarang karena guru itu tidak hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik, mereka harus membangun moralitas untuk siswa, untuk peserta didiknya. Nah, dalam konteks seperti ini, bahasa-bahasa digital guru dengan bahasa-bahasa digital siswa itu saya pikir harus sama, harus satu frekuensi. Artinya apa? Artinya guru menyesuaikan siswa sehingga keduanya bisa saling berkomunikasi dengan intens, dengan baik, sehingga proses pembelajaran itu untuk moral, untuk akhlak itu bisa tercapai begitu. Intinya di dalam komunikasi untuk komunikasi. Baik. Nah, sekarang bagaimana guru itu menaklukkan teknologi? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan sedikit. Kita memang harus akrab dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Platformnya juga banyak sekali. Ini adalah pilihan-pilihan mana yang paling tepat, itulah yang harus kita gunakan. Karena tidak semua bisa bisa menggunakan, tetapi ada pilihan-pilihan yang tepat, kompromi di situ. Misalnya di sebuah sekolah menggunakan aplikasi ini atau itu bergantung kompromi begitu. Jadi akrab dengan PJJ. Kemudian aktif akses info digital.
Nah, guru sekarang memang harus seperti itu, proaktif lah. Artinya aktif itu ya menyesuaikan dengan kondisi bahwa sekarang ini banyak informasi yang harus disampaikan dengan cepat dan segera begitu kepada siswanya. Nah, ini guru yang baik itu aktif melakukan akses dengan menggunakan info-info digital begitu. Sebenarnya ada yang tidak bagus itu begini, yang tidak bagus. Ada komunikasi yang jawabnya itu lama sekali. Jadi tidak cepat menjawab. Contoh ada WhatsApp sekarang, jawabnya baru besok pagi. Itu adalah salah satu contoh bentuk komunikasi yang kurang baik. Artinya dia tidak aktif, dia tidak bisa mengakses info secara cepat dan tepat begitu. Yang tepat adalah sekarang zaman cepat ya, info-info itu baik lewat aplikasi percakapan itu ya dijawab dengan cepat juga. Ini komunikasi yang bagus. Apapun yang terjadi dijawab dengan cepat, bukan tidak menjawab. Kemudian bijak sharing sebar info. Ini juga fungsi guru. Guru ini memang berat sebenarnya. Ini fungsi moralnya seperti itu. Jadi selain akrab tadi, kita harus bijak. Kapan saya harus sharing, kapan saya harus menyebar, kapan saya harus meniadakan informasi yang untuk tidak kita sebar, misalnya begitu. Ini kebijakan nilai bijak dari seorang guru. Ya, mohon kemudian izin Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, ya. Nah, kemudian membuat kelas menarik. Ya, itu tadi kaitannya dengan kecakapan pembelajaran di kelas. Dan kemudian menyesuaikan selera digital siswa. Ini kaitannya dengan bagaimana guru mampu menggunakan gawainya, kemudian bagaimana siswa juga menggunakan gawainya, kemudian diamati oleh guru. Nah, ini selera siswa itu akan menjadi catatan guru, sehingga guru bisa menentukan tindakan kelasnya seperti apa. Nah, kemudian menguasai medsos, ini sudah lazim, siapapun pasti bisa. Kemudian seperti itu. Maka di dalam masyarakat digital, guru memang harus cakap, cerdas, dan bijak, seperti yang kita ungkap tadi, seperti itu. Nah, teknologi digital ini memang sudah terjadi, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, semua yang berbasis digital di sekolah ini harus kita jalankan secara maksimal, sehingga guru pun juga harus melek digital. Bahasa saya melek digital. Nah, ini era digital sudah seharusnya siswa dan guru ini juga harus melek digital untuk mengembangkan proses belajar mengajarnya supaya lebih baik dan mencapai sasaran. Saya kira itu, Bu Kartika Sari. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Eko, luar biasa. Bapak, saya ikut berdoa semoga S3-nya cepat selesai ya Pak ya. Dan ilmunya bisa berbagi lagi dengan kami di sini sebagai yang haus ilmu. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Eko. Ya, teman-teman, sedikit saya merangkum dari apa yang disampaikan tadi, bahwa memang digitalisasi ini sebetulnya memang merupakan pilihan. Mau ikut hayu, enggak juga enggak apa-apa. Tetapi kalau enggak ikut, nanti akan ketinggalan gitu. Ya, tetapi di era digital ini memang saat ini tidak lepas dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi rata-rata sekarang memang semua menggunakan hal itu. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik memang menurut Bapak Eko tadi harus inovasi atau berinovatif gitu ya. Intim dan menyatu dengan bahasa digital. Dan tentunya menjadi seorang pendidik atau guru itu harus aktif, bijak, dan cakap menggunakan digital, walaupun mungkin tidak sebanyak yang masih muda mungkin ya Pak ya, yang banyak sekali ingin menggali sesuatu
Tapi paling tidak bisa membuat kelas itu menjadi menarik, menyesuaikan dengan selera dari siswa, dan juga paling tidak sedikit mengenal media sosial gitu. Tapi kalau yang masih muda rasanya harus ya Pak ya, tidak bisa lepas kalau itu. Supaya siswa-siswa sekolah ini juga senang untuk belajar secara digital. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Eko dan diminta supaya Bapak Eko tetap berada di ruang Zoom meeting ini supaya nanti di akhir atau di sesi tanya jawab bisa menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, para peserta yang berbahagia, silakan apabila ingin bertanya kepada Bapak Eko Pamuji, silakan menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, kemudian tulis nama narasumbernya dan pertanyaannya. Tentunya juga imani yang terhubung dengan nomor telepon teman-teman sekalian. Jadi nanti yang beruntung akan diberi kesempatan bertanya langsung kepada narasumber. Ya, kita akan masuk kepada pemateri atau narasumber kedua kita, seorang ibu cantik, masih muda. Beliau adalah Ibu Asri Dwi Andriani, SIKOM, MIKOM. Luar biasa sekali. Saya sapa beliau terlebih dahulu ya. Selamat pagi Ibu Asri. Selamat pagi Bu Kartika, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Posisi di mana Ibu nih? Posisi saya ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Ada di kampus atau di rumah? Kebetulan lagi piket, masih ada di kampus. Iya. Oh, lagi di kampus. Iya, alhamdulillah. Ya, teman-teman, beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur, betul ya? Betul. Oh, luar biasa sekali. Masih muda dan berkarya, tapi beliau juga adalah penggiat media digital. Ya, dan saat ini mudah-mudahan sudah selesai. Saya baru baca ini dulu pernah mendengar atau membaca sebetulnya sedang menyelesaikan juga program S3, Mbak. Betul, lagi persiapan sidang, mohon doanya. Alhamdulillah. Ya, semoga berjalan lancar dan bisa mendapat gelar S3-nya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Bu Asri, Ibu atau Mbak ya ini masih muda sekali nih. Dipanggil Ibu juga sudah punya putra ya, Mbak? Betul. Iya, silakan. Ibu Asri ini akan bicara tentang keamanan digital. Waktunya saya persilakan kepada Ibu Asri sekitar 20 menit ya, Bu ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Kartika Sari selaku moderator. Salam hormat dan salam kenal dari saya. Kita udah temenan ya di Instagram. Makasih banyak. Iya, betul. Iya, Bapak Ibu mohon izin saya screen sharing. Mohon izin Mbak Kartika, apa sudah bisa terlihat? Sudah, Mbak. Silakan. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Andriani. Teman-teman bisa panggil saya Astri. Kalau tadi Pak Eko dari Jawa Timur, kalau saya dari Jawa Barat, kota kecil di kabupaten, namanya Kabupaten Cianjur. Saya lahir, tinggal, dan besar di situ. Aktivitas saya sehari-hari sebagai akademisi, sebagai dosen, tugas utamanya, dan ada tugas tambahan sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia di Kabupaten Cianjur. Selain itu, saya juga aktif meneliti di Poldata, biasanya perihal kebijakan publik, jadi tenaga ahli di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Lalu saya juga aktif di Next Generation Indonesia, jaringan siberkreasi yang juga mengadakan acara ini. Nah, kalau Next Generation Indonesia itu fokus ke bagaimana menciptakan ekosistem bermedia digital yang baik di rumah, khususnya untuk anak-anak mengkonsumsi video game gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan sama Mbak Kartika bahwa saya akan share soal digital safety. Nah, sebetulnya saya mengingatkan diri saya sendiri sih, karena yang pertama saya juga mahasiswa gitu ya, saya mahasiswa doktoral ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran Bandung.
Lalu saya juga seorang ibu dari 2 anak, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 4 tahun gitu ya. Dan juga saya sebagai pengajar. Sebetulnya di sini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri aja sih di depan teman-teman semuanya. Salam hormat saya juga untuk Pak Eko. Pak, tadi banyak banget insight yang saya dapat dari Bapak. Salam hormat. Ada juga Pak Hotman selaku Kadis Kominfo. Humbang Hasundutan, salam hormat Pak dari Jawa Barat. Lalu juga ada Pak Joni Gultom selaku Kadisdik Humbang Hasundutan. Wah, saya tuh ngerasa terhormat sekali ada di jajaran bapak-bapak yang luar biasa ini. Apalagi tadi juga udah ada Mbak Nina ya selaku Key Opinion Leader gitu. Mudah-mudahan apa yang kita share saat ini bisa menambah kecakapan digital yang tadi sudah Pak Eko sharingkan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kalau tadi Pak Eko sudah ngobrolin soal kecakapan digital, saya pengen ngobrolin soal internet yang sehat dan aman untuk anak, khususnya untuk pelajar ya. Dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa sih internet yang sehat gitu? Kalau tadi ada cakap dan tidak cakap digital, emang ada internet yang sakit gitu? Oke, bukan internet yang sakit ya, internet yang tidak aman untuk anak atau untuk siswa-siswi kita gitu. Jadi Bapak Ibu mohon izin, mohon sharing bahwa internet yang sehat itu pada dasarnya adalah aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik kan kita suka sharing info akses informasi lewat browsing, misalkan ya chatting, sosial media, upload, download secara tertib, baik, beretika, sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi biar kita aman, nyaman, dan bertanggung jawab, kita harus melaksanakan internet yang sehat. Ciri-cirinya apa sih Bapak Ibu? Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu tertib, baik, dan beretika. Jadi karena kita tuh terikat sama ini, jangan sampai melanggar hukum gitu ya. Karena kita terikat sama undang-undang ITE gitu ya, yang yang hukumannya enggak main-main gitu ya. Paling lama ancaman kurungan penjaranya sampai dengan 6 tahun dan denda sampai dengan 1 miliar gitu. Kalau kita tidak cakap digital, bisa jadi kita terjerat sama undang-undang ITE. Contohnya gitu ya, yang tidak cakap digital seperti apa? Misalkan ketika kita dapat pesan yang belum tentu terklarifikasi betul atau enggaknya, kita menyebarkannya, akhirnya adanya hoax gitu ya. Terus kalau kita menghina gitu ya di media sosial, menghina seseorang, bisa jadi termasuk cyberbullying, pembulian di ranah cyber. Atau enggak misalkan kita berkomentar gitu, di Instagram misalkan ketemu sama teman lama, kamu gendutan ya misalkan, atau kamu kok kurusan, kamu kok iteman. Nah kalau misalkan teman kita itu tersinggung, kita bisa dilaporkan melalui UU ITE itu gitu ya, karena termasuk body shaming gitu dan lain sebagainya. Nah yang terakhir adalah ciri-cirinya adalah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kadang kalau dulu gitu ya, pas zaman saya SD, Bapak Ibu SD, kayaknya pernah deh diajarin di pelajaran IPS gitu ya. Kalau kebutuhan dasar manusia, hierarchy of need-nya Maslow tuh sandang, pangan, papan itu yang paling rendah gitu ya. Primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah kalau sekarang katanya berubah, nggak lagi sandang, pangan, papan, tapi sandang, pangan, dan colokan katanya. Jadi manusia tuh nggak bisa hidup tanpa gadget di tangannya, karena segala sesuatu tuh udah ada di tangan kita. The world in your hand kalau kata Telkom gitu ya. Segala sesuatu bisa kita akses lewat telepon pintar yang ada di tangan kita gitu. Jadi nyanyinya nggak lagi bangun tidurku terus mandi, tapi bangun tidurku terus apa? Ayo Bapak Ibu, cek handphone ya, lihat status WhatsApp dan lain sebagainya, ada pesan nggak gitu. Dan pada akhirnya kita tuh ketika membuka handphone tuh karena tidak menentukan di awal apa kebutuhan kita, akhirnya berselancar semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, sampai berjam-jam. Bahkan di Indonesia sendiri untuk kaum remajanya, pemuda, pola konsumsi internet ini sangat mengerikan, 8-13 jam sehari. Wah, gitu ya. Padahal nanti akan saya jelaskan gitu, sebetulnya ada aturannya untuk anak gitu ya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih internet sehat itu penting? Penting Bapak Ibu. Karena sekarang anak-anak kita, termasuk anak saya, aktivitasnya nggak full offline gitu, tapi sudah merambah ke ranah online gitu ya. Mereka berteman online gitu ya. Mereka cari informasi nggak lagi ke perpustakaan tapi online. Mereka bermain pun gitu ya online. Makanya
Next Generation Indonesia, saya aktif di sana sebagai di bidang riset gitu. Kita aktif gitu ya, mengadakan kajian IDCOP, Indonesian Children Online Protection gitu. Jadi bagaimana kita kayak ICT Watch gitu ya, Ekspat, Sejiwa, RTIK, KPAI, DNS Nawala gitu, kita NGO sama pemerintah termasuk Kemen PPA gitu ya, berkolaborasi untuk bisa bersama-sama mewujudkan internet yang ramah anak. Emang ada yang nggak ramah? Ada, Bapak Ibu. Karena anak-anak kita kalau misalkan dibiarin browsing gitu aja di Google dalam tanda petik, mereka kan bisa mengakses apa aja kalau nggak disaring gitu. Nah makanya saat ini juga NXG gitu ya sama Kominfo lagi mengkaji juga kajian IGRS, Indonesian Game Rating System gitu ya. Jadi ratingan game gitu ya, kita lagi mengkaji Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016 sama Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 gitu. Jadi bagaimana caranya menciptakan ekosistem digital yang sehat khususnya di video game kalau NXG, karena sebagian besar dalam tanda petik sebagian besar ibu-ibu gitu ya, orang tua menganggap kalau game tuh ya udah buat anak kecil karena bentuknya animasi kartun, padahal kontennya enggak, Bapak Ibu. Di sana ada porno aksi, ada kekerasan, ada kanibalisme, ada kalau di Coinbone tuh headshot gitu ya. Headshot tuh artinya kan bunuh di apa? Di kepalanya, kan itu mengerikan gitu. Makanya kita lagi ngerancang itu, dan hal ini juga diperkuat sama ada SID tiap tanggal 10 Februari gitu, Safe Internet Day. Jadi hari internet sehat gitu di seluruh dunia sih. Kita juga biasanya memperingati gitu, dan ini penting banget karena anak-anak kita sudah bermainnya di ranah online gitu, termasuk main video game. Makanya kalau di Indonesian Game Rating System gitu ya, IGRS ada tingkatan-tingkatannya, mana yang boleh untuk umur 3 tahun, mana yang boleh untuk umur 7 tahun, mana yang boleh untuk umur 18 tahun atau semua umur gitu, sesuai dengan konten yang ada di dalamnya gitu. Jadi penting banget. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana dong cara kita menjadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita mengkonsumsi internet yang sehat? Mohon izin sharing Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi dimulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa sih kita tuh bisa adiktif banget, bisa kecanduan banget sama gadget gitu ya, sama media sosial? Karena kalau kata McQuail gitu ya, tahun 2000, internet atau media baru tuh punya beberapa ciri gitu ya dibanding media konvensional seperti misalkan televisi gitu. Yang pertama, ada fitur interaktif. Nah, kalau dulu nonton TV kan ya udah satu arah aja, tapi sekarang kita bisa komen-komenan sama artis favorit kita. Itu yang bikin kecanduan. Yang kedua, ada fitur playfulness gitu. Fitur playfulness tuh kayak di Facebook ada tombol like gitu ya, di Instagram ada tombol love gitu. Di YouTube ada tombol like juga sama subscribe gitu. Pada dasarnya kan setiap orang tuh narsis gitu ya, senang diapresiasi, senang dipuji, senang disukai gitu. Nah, ketika seseorang upload foto terus disukain kan dianya senang, kalau senang akhirnya nagih gitu. Itu playfulness. Dan yang selanjutnya adalah personal gitu. Ciri-ciri media baru kenapa akhirnya bisa candu. Personal tuh maksudnya apa? Kalau dulu kita misalkan ibu-ibu ya nonton gosip gitu ya, misalkan insert di Trans TV, saya dulu suka nonton itu. Tapi ada yang artis yang kita suka, ada yang nggak suka gitu kan gitu ya. Nah kalau di media baru ini tuh kita bisa hanya memfollow artis yang kita suka aja. Nah itu sifatnya personal. Itu yang bikin kecanduan. Dan hal yang lainnya menurut Rahmat, ciri-ciri generasi milenial tuh katanya ada 3C. Yang pertama tuh confidence, mereka tuh percaya diri. Yang kedua tuh kreatif, kita tahu Atta Halilintar gitu ya, jadi YouTuber dengan pengikut yang salah satu pengikut yang paling banyak di Asia gitu karena kreatif. Dan yang terakhir adalah connected gitu, selalu terhubung dimanapun mereka berada gitu. Saya pernah nanya ke mahasiswa, mending ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Mending ketinggalan dompet, Bu. Kalau tidak bisa hidup tanpa handphone gitu katanya ciri-cirinya. Itu yang pertama. Nah, akhirnya gitu ya akan menimbulkan solusi yang kedua, biar nggak adiktif gitu ya, biar nggak candu sama internet. Yang harus kita ciptakan adalah atmosfer yang baik, Bapak Ibu. Maksudnya termasuk diri saya sendiri dalam keluarga, yaitu orang tua harus jadi sumber kebahagiaan utama anak gitu. Karena kan sebagian di antara kita kebanyakan gitu ya
karena orang tuanya misalkan WFH sibuk biar nggak ganggu anaknya, akhirnya dikasih tonton YouTube gitu ya. Kalau tonton YouTube boleh nggak boleh, tapi dengan ada batasan, misalkan tanpa batasan, akhirnya di mata si anak sumber kebahagiaan dan keasikannya adalah YouTube gitu. Nah jadi yang harus kita sama-sama pahami dan yang harus kita sama-sama tanamkan adalah orang tua tuh harus jadi sumber kebahagiaan utama anak gitu ya. Kalau YouTube hanyalah bolehlah pendamping gitu. Nanti ada ukurannya berapa sih yang boleh dan berapa jam sih yang boleh screen time untuk anak, nanti ada. Yang kedua, buatlah peraturan Bapak Ibu biar anak tuh punya batasan gitu ya. Bikinlah kesepakatan, jangan perintah Bapak Ibu. Kalau perintah boleh ya nak, boleh pakai YouTube misalkan, tapi cuma 1 jam gitu ya. Nah itu kan ibu atau bapak yang menentukan gitu ya. Nah biar anak tuh ngerasa dia juga bertanggung jawab, tanya gitu. Nak boleh pakai YouTube, kira-kira kalau pakai YouTube berapa menit ya? Kita sepakatin yuk 10 menit. Oke, akhirnya anak main tuh YouTube 10 menit. Nah kalau setelah 10 menit selesai dan anak masih pengen pegang, tanya aja, 10 menitnya udah selesai loh gitu. Kira-kira boleh tambah lagi nggak ya? Misalkan kan kalimat tanya, kalau misalkan anak ditanya kan dia ngerasa dilibatin juga gitu dalam keputusan itu, dan akhirnya biasanya anak tuh bertanggung jawab. Kalau anak saya kayak gitu, misalkan namanya Aisyah, anak saya yang pertama, boleh nggak ya kalau nambah lagi? Bunda masih pengen, misalkan boleh ditambah 1 menit lagi ya nak. Iya, ya udah setelah 1 menit saya tagih lagi, Aisyah, waktu 1 menitnya time is up gitu ya, waktunya udah habis. Kira-kira boleh nambah lagi nggak ya? Enggak Bunda. Oh ya udah, akhirnya clear gitu. Jadi Bapak Ibu boleh, apalagi kalau anaknya sudah remaja, usia SMP, SMA, SD pun gitu ya, bisa berdialog, berdiskusi sama anak tentang penggunaan gadget ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu gitu ya, biar kita sehat gitu ya, pola konsumsi internet anak-anak kita sehat, kita bisa pakai fitur parental control. Jadi kontrol orang tua tuh ada di Google, ada Bapak Ibu di YouTube ada. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal datang ke setting atau pengaturan, di situ ada parental control. Nah, kita bisa menyaring gitu ya. Misalkan berapa jam boleh dikonsumsi, konten apa aja yang boleh dilihat di YouTube tersebut gitu. Atau misalkan kalau ribet gitu ya Bapak Ibu, susah nih cari settingannya parental control atau kontrol orang tua. Bapak Ibu bisa download aplikasi namanya NetNanny, Kakatu atau Kus Studio. Nah, itu bisa. Atau misalkan Bapak Ibu bisa blok situs berbahaya lewat DNS Nawala, www atau www.nawala.org. Nah, di situ jadi kayak filtrasi gitu, jadi kayak saringan gitu. Dengan adanya Nawala ini si Nawala itu bisa ngesaring konten mana yang jelek-jelek kayak pornografi, kekerasan, situs-situs ilegal disaring tuh. Jadi anak-anak bisa mengkonsumsi internet dengan lebih aman dan nyaman. Dan yang selanjutnya adalah screen time. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang sering kita lewatkan. Screen time itu apa? Konsumsi anak-anak kita ngelihat screen. Screen tuh layar, enggak cuma handphone, tapi termasuk tab, termasuk TV, itu screen time. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya, ternyata sudah sudah mempetakan gitu screen time yang tepat untuk anak itu berapa sih per jamnya, per harinya. Jangan sampai kita nggak punya aturan gitu ya, karena kan anak-anak apalagi usia yang paling kecil gitu ya, harus selalu dirangsang motorik halus sama kasarnya gitu. Lebih banyak harusnya diajak interaktif. Lalu anak-anak kecil kan juga butuh konsumsi tidur atau istirahat yang lebih banyak dibanding anak-anak remaja gitu. Jadi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ternyata umur 0 sampai dengan 2 tahun tidak direkomendasikan sama sekali untuk anak terpapar screen gitu. Jadi nggak boleh diliatin handphone, nggak boleh diliatin TV gitu. Nggak sama sekali, karena anak usia segitu tuh kan lagi tumbuh kembang gitu ya. Harus ada interaksi dengan orang tua. Soalnya saya pernah punya teman gitu ya, anaknya tuh kasihan banget, speech delay gitu ya, keterlambatan bicara karena sejak bayi
terpapar YouTube sangat lama gitu perharinya. Karena kan kalau di YouTube kan kenceng gitu ya, ngomongnya A B C D E F G. Nah, sedangkan anak usia 0 sampai 2 tahun kan senangnya dirangsang, pengen ngelihat ekspresi kayak halo Dede, ini Mama. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Selanjutnya kalau toddler gitu ya 2 sampai 3 tahun ternyata boleh gitu ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi enggak lebih dari 1 jam, kurang dari 1 jam untuk terpapar screen time. Tapi diusahakan, direkomendasikan apa sih konten apa yang baik untuk anak umur 2 sampai 3 tahun katanya. Yang lebih baik adalah video call dengan ayah atau orang tua atau sepupu dan lain sebagainya. Jadi belum difokuskan kepada konten-konten YouTube dan lain sebagainya. Nah, lalu ada prasekolah gitu ya, antara 3 sampai dengan 6 tahun. Ya, mohon izin waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bu Asri ya. Oke, siap. Nah, untuk prasekolah gitu, prasekolah 3 sampai 6 tahun juga sama 1 jam gitu. 6 sampai 12 tahun 1 sampai dengan 1,5 jam, 12 sampai 8 tahun 2 jam per hari gitu. Selanjutnya kita juga, nah ini untuk teman-teman yang sudah belajar online gitu ya, jangan lupa gesturnya yang tepat gitu ya, biar kita nggak sakit punggung, nggak sakit kesemutan gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar online gitu, usahakan tinggi mejanya 75 cm, tinggi bangkunya 43 cm, jarak antara screen atau komputer dengan mata kita 40 cm sampai dengan 1 meter gitu. Kaki harus menapak di lantai biar nggak pegel. Lalu kelengkungan punggung tuh yang rileks 90 derajat dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah balancing, biar karena kita terpapar terus-menerus dengan screen gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya untuk balancing, untuk melakukan aktivitas di luar rumah, maksudnya di luar screen gitu, di dalam rumah dengan aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk digital safety-nya, untuk perangkatnya, yang pertama silahkan update selalu antivirusnya, yang kedua jangan asal klik atau oke gitu, karena sekarang lagi musimnya phishing gitu ya, pencurian data pribadi melalui undian berhadiah gitu. Bapak Ibu selamat 150 juta, silahkan klik di tautan di bawah ini. Nah, ketika kita klik data kita bocor gitu, dan itu kejahatan yang banyak sekarang terjadi. Yang selanjutnya jangan bikin password Bapak Ibu tanggal lahir, nggak boleh, atau 1, 2, 3, 4 karena mudah diretas. Usahakan passwordnya gabungan antara huruf, angka, kapital, huruf besar, huruf kecil, sama karakter gitu. Perbaharui software gitu ya. Kalau misalkan Google-nya pengen diupdate, update aja, karena biasanya terupdate juga sistem keamanannya. Lalu biasanya gunakan, kan kalau di toolbar itu suka ada HTTP sama HTTPS. Nah, kalau ada pilihan HTTPS, mendingan pilih HTTPS aja karena lebih secure, lebih aman. Dan ada simbol gembok yang terkunci, itu artinya situsnya udah aman. Yang selanjutnya, akses sumber ajar yang aman dan kredibel. Kalau Bapak Ibu pengen cari sumber yang aman, biasanya boleh cari di Google Cendekia atau Google Scholar, dan hindari wifi publik. Nah, segitu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Sekali lagi saya ingin sharing, mengingatkan diri saya sendiri, orang tua dan keluarga harus jadi sumber kebahagiaan untuk anak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Kartika Sari. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Astri. Wah, luar biasa sekali. Senang sekali bisa mendapat insight dari Mbak Astri ini ya. Memang ternyata sumber kebahagiaan itu harusnya berasal dari keluarga gitu. Jadi tadi sudah disampaikan sama Ibu Asri bahwa ternyata keamanan itu bukan hanya semata-mata di dunia digitalnya saja gitu ya Mbak Asri ya, tapi ternyata dari lingkungan keluarga pun harus membuat keamanan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi diantaranya kita harus mengenalkan kepada anak bagaimana cara menggunakan media digital yang baik, menggunakan waktu yang tepat, kemudian seperti tadi dengan cara membuat aturan-aturan main ketika kita akan menggunakan gadget. Ya, tapi tadi saya senang sekali itu bahwa sumber kebahagiaan adalah keluarga. Jadi keluarga lah yang harus membentengi anak-anaknya. Begitu ya Mbak ya? Betul Mbak, wah luar biasa. Terima kasih banyak.
Sama-sama, terima kasih banyak. Mungkin nanti teman-teman juga boleh sharing-sharing lagi dengan Mbak Asri ini. Siapa tahu boleh di-share Instagramnya Mbak. Luar biasa sekali, saya senang sekali lihat Instagramnya Mbak Asri ini. Boleh, boleh. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Asri. Mohon kiranya tetap bergabung di dalam ruang Zoom meeting ini supaya nanti bisa menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, kemudian kode voucher e-money-nya, dan kepada narasumber siapa, dan kemudian pertanyaannya apa. Dan kami minta tolong kepada para peserta untuk tidak menulis absen di kolom chat, gitu. Karena nanti akan diberikan link absen sendiri di akhir sesi dari webinar hari ini. Terima kasih. Baik, peserta webinar yang berbahagia, semoga masih tetap semangat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan saya mengingatkan tema pada hari ini adalah menjadi pendidik cerdas dan cakap digital. Tadi dua narasumber kita sudah berbicara dan tentunya banyak sekali insight dari kedua narasumber tadi. Nah, sekarang kita masuk ke narasumber ketiga, yaitu Bapak Dr. Andes Hotman Hutasoid. Nah, beliau ini adalah Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Humbang Hasundutan. Iya, betul Bapak. Terima kasih sudah diingatkan. Baik, mungkin Bapak ya sudah bergabung. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Kartika Sari. Iya, terima kasih dapat bergabung di sini nih Pak Hotman. Apa kabar Bapak, sehat ya? Sehat, salam prokes. Iya, salam prokes, salam sehat selalu. Baik Bapak, tanpa berpanjang waktu lagi, silakan Bapak menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit ya Bapak ya. Baik, terima kasih Ibu Kartika Sari, Pak Eko dan Ibu Astri. Perlu saya perkenalkan, Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara, bagian dari 7 kabupaten di sekitaran Danau Toba. Mungkin Pak Eko yang di Surabaya, Ibu Astri yang dari Bandung belum pernah. Kalau mau menikmati indahnya Danau Toba, monggo datang ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, bahwa Humbang Hasundutan adalah tempat lahirnya dan meninggalnya pahlawan nasional Sisingamangaraja ke-12. Baik, saya langsung ke materi. Materi saya adalah budaya dan pengetahuan era digital. Kalau Pak Eko dan Ibu Astri adalah akademisi, saya praktisi, saya adalah aparatur sipil negara, 5 tahun mau dekat ini sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Humbang Hasundutan. Izinkan saya materi ini hanya memandu saya untuk menyampaikan sebenarnya inti yang hendak saya sampaikan, bagaimana budaya kebiasaan kita dalam rangka pola komunikasi publik di media sosial, khususnya dengan apa yang saya lihat, apa yang kami amati di dalam komunikasi publik di lingkungan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan juga tadi Ibu Astrid sudah menyampaikan bagaimana berkomunikasi di media sosial itu tidak melanggar hukum ke Undang-Undang ITE. Budaya pemahaman kita adalah suatu ide gagasan dan suatu tindakan berpola. Berarti kalau sudah tindakan berpola merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang. Maka bagaimana budaya digitalisasi? Budaya di dalam digitalisasi itu ialah dengan munculnya revolusi industri 4.0 di mana inteligensi artifisial, kecerdasan buatan itu
dimasukkan ke dalam sistem teknologi digital. Jadi di dalam digitalisasi sekarang atau apapun namanya, daring, online, dan sebagainya, ialah bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri, sehingga kita sekarang mengenal akses internet, kemudian mengenal gadget, komputer, dan sebagainya, maka bagaimana peradaban para guru, peradaban kita semua di dalam sistem atau kondisi yang digital sekarang. Kemudian, bagaimana perubahan itu? Kalau dulunya dengan koran, undang-undang pers, kemudian sebelumnya kita face to face. Sekarang dengan digitalisasi itu, ya udah bisa video call, udah bisa SMS-an, WA, dan sebagainya antara kita. Jadi maka kondisi sekarang tidak ada lagi jarak tempat karena sudah bisa menggunakan akses internet. Tadi Ibu Astri dan Pak Eko sudah menyampaikan secara karena mereka akademisi, maka mereka sudah memaparkan bagaimana berdigitalisasi itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nanti yang tidak baik itu atau yang negatif itu saya lihat akan dari segi bagaimana melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE. Fungsi digitalisasi sekarang ini yang pertama adalah bahwa akan cepat semua. Serba cepat. Kemudian mudah diakses, dan khusus di badan publik seperti pemerintah Kabupaten Bubak-Kesedutan adalah akuntabilitasnya. Akuntabilitas. Jadi khusus dengan digitalisasi perlu saya sampaikan kepada teman-teman para pendidik di Kabupaten Bubak-Kesedutan bahwa jejak digital itu tidak bisa hilang. Jejak digital itu. Oleh karenanya, maka kalau kami di Diskominfo bijak dan cerdas bermedia sosial. Karena jejak digital itu tidak bisa hilang. Jadi artinya kalau dulu kita ngomong secara lisan, memfitnah atau mencemooh orang, sekarang mudah aja. Dengan jari-jari kita yang mengetik di gadget kita atau di handphone kita, maka itu nanti bisa belum beradaptasi betul dengan digitalisasi, karena ini teknologi ini bisa tidak sejalan. Oleh karenanya perlu pemahaman apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Astri dan Pak Eko dan teman-teman yang lain, ya menjadi acuan, dan mohon nanti di-share agar bisa para Bapak, Ibu, dan guru untuk memahami. Sekarang masuk saya dengan bagaimana bijak bermedia sosial. Dan tadi Ibu Astri sudah menyampaikan tidak terjerat hukum. Ini yang utama. Kalau kami amati Ibu Kartika, izinkan saya bahwa di ruang publik, di masyarakat Kumbang Hasundutan sangat gaduh. Bertepatan ini baru selesai melakukan pilkada serentak tahun 2020, ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat, maka sangat gaduh. Baik teman-teman LSM, baik wartawan, baik juga yang pro dan kontra, bahwa intinya kepada Bapak, Ibu, dan guru, bahwa mengkritik pemerintah itu sah. Pak Eko pasti tahu itu. Mengkritik itu sah. Tetapi mengkritik berbasis data. Mengkritik berbasis kebijakan. Jangan menyerang personal, menyerang tubuh, fisik, dan sebagainya. Karena nanti kita bisa terjerat di persoalan hukum. Maka sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diatur di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu di pasal 27.
bahwa hukumannya diancam 6 tahun penjara dan denda 1 miliar, yaitu yang melanggar kesusilaan. Di Undang-Undang Pers pun yang bersifat susila itu harus diblur. Jadi tidak boleh. Maka sering saya lihat di lini masa atau di beranda kita ada orang celaka, fisiknya udah berlumuran darah, diupload di dalam konten-konten oleh teman-teman kita. Secara etika berkomunikasi di ruang publik, hal itu tidak baik. Itu melanggar susila. Kemudian yang perjudian, oke, mudah aja itu. Kemudian yang sifatnya menghina. Bagaimana yang menghina? Menghina itu tergantung kepada personalnya. Maka saya bilang kepada Pak Bupati, kalau Bapak merasa terhina, karena bisa saja Bapak itu merasa terhina, orang lain tidak merasa terhina. Maka harus personal, subjek itu yang keberatan. Maka jika nanti oleh penegak hukum dan pengadilan menyatakan itu bahwa penghinaan, maka hukumannya adalah 6 tahun. Ancamannya 6 tahun. Kemudian pemerasan. Jadi pemerasan ini bisa melalui, tadi Ibu Astri sudah menyampaikan, bahwa data-data sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan, data-data yang bersifat melekat, NIK, data kesehatan, data pekerjaan, data harta benda, rekening kita, itu tidak usah diupload. Karena nanti bisa orang memeras rekening. Maka hati-hati, sampaikan kepada anak kita, anak didik kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada istilah yang sering disampaikan di tengah-tengah masyarakat, hoax. Apa itu hoax? Berita bohong. Bohong itu tidak berbasis data. Itu saja. Bahwa kebijakan pemerintah bisa dikritisi. Pemerintah Kabupaten Bangka Sudutan terbuka. Kami di Dinas Komunikasi dan Informatika, saya tanamkan government public relation. Di dalam akun-akun Pemkab, pemberitaan Pemkab, selalu standar government public relation. Maka kami meminta ke tengah-tengah masyarakat melalui Bapak Ibu guru sebagai pendidik agar berita-berita bohong, berita yang tidak berbasis data, ini bisa diedit, konten-konten itu bisa diedit, foto, narasi bisa diedit, itu bisa dibuktikan oleh, dan mudah. Apa yang disebut dengan anonim, bahwa seseorang tidak fotonya, tidak namanya, kalau sampai dia di persoalan hukum, mudah. Tim Siber Polri dan Badan Cyber dan Sandi Negara bisa membuktikan, mudah aja itu. Mudah aja. Jadi jangan kita berlindung anonim karena bukan nama saya, bukan berdasarkan identitas saya. Hati-hati. Kemudian ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini juga diancam 6 tahun penjara. Ujaran kebencian ini bagaimana kita membuat narasi, konten, ataupun video, ataupun apa bentuknya di media sosial dengan menggunakan media sosial ya, digitalisasi ini yang bisa membuat orang lain merasa dibenci. Ini cenderung sekarang di secara nasional pun seperti ini. Maka kita hati-hati. Maka bijak. Kami minta kepada teman-teman guru bagaimana menanamkan, menginternalisasi ini kepada siswa-siswa kita, anak didik kita. Walaupun saya paham tidak ada mata pelajaran khusus, tetapi kecakapan yang Bapak Ibu miliki bisa Ibu internalisasikan, bisa Ibu sosialisasikan, bisa Ibu sampaikan melalui guru agama, melalui guru IPS dan sebagainya, sehingga sejak dini anak kita itu, kan anak kita itu nanti dewasa, anak kita itulah menjadi anggota masyarakat, agar sejak dini dia memahami bahwa dengan media sosial bisa melanggar hukum. Kemudian pasal 29 pengancaman. Pengancaman ini sering begini. Dibuat senjata, narasinya kalau kamu begini-begini kami akan lakukan. Ini akan mudah menjadi bukti fisik oleh penegak hukum, maka ancaman hukumannya 4 tahun. Kemudian bagaimana mengakses ilegal? Karena data itu ada pengamanan informasi. Badan Cyber Sandi Negara mengamankan informasi. Sertifikat elektronik dan sebagainya akan dilakukan. Jadi kalau kita mengakses sesuai dengan pasal 30, mengakses itu dengan cara apapun, atau mengambil atau menerobos, katakanlah website resmi GoID, ini diutak-atik, dihack,
Itu nanti ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun, denda 600 juta. Kemudian bagaimana pencurian data elektronik di pasal 30 juga. Kemudian bagaimana peretasan sistem data. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, memang barusan pemerintah melalui Menteri Politik dan Hukum telah mengajukan bahwa beberapa pasal ini akan diamandemen. Tapi amandemennya tetap ancaman hukuman tindak pidana itu tetap hukum positif sekarang ini masih tetap jalan. Maka saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melihat kegaduhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Guru adalah ujung tombak perubahan karena memang digitalisasi, budaya digitalisasi ini adalah budaya yang baru. Banyak kita yang gaptek. Maka saya lihat dari 3 hari ini bagaimana selalu harus diingatkan oleh moderator bahwa fotonya, namanya, karena ada juga yang cakap-cakap padahal sudah open mic. Ini semua adalah proses belajar. Maka saya izinkan saya Ibu Kartika, saya lebih cenderung nanti jika ada pertanyaan 1, 2, 3 orang tentang kondisi kita di Humbang Hasundutan sehingga ada pencerahan dari kami. Itu melalui pertanyaan-pertanyaan karena nanti Pak Kadis Pendidikan, sahabat saya Pak Johnny Gultom akan menyampaikan etika di media sosial. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan Ibu Kartika, saya lebih cenderung lebih ingin kepada Bapak dan Ibu teman-teman saya pendidik di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk merespon, memberikan pertanyaan sehingga kami bisa nanti memberikan penjelasan. Lebih dan kurang Ibu Kartika saya kembalikan kepada Ibu Kartika. Terima kasih. Maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Saya kembalikan kepada Ibu Kartika. Ya, terima kasih Bapak. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Ya. Ya. Baik, teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Tadi Pak Hotman sudah menyampaikan, tapi sebelum saya merangkum, kira-kira, mohon maaf sebentar. Atau bisa saya tambahkan lagi Ibu Kartika? Masih ada waktu saya? Bapak. Masih ada Bapak. Baik, masih ada. Izinkan saya Ibu Kartika, yang namanya memang, ya karena kami bukan akademisi, kepada teman-teman, Bapak dan Ibu Guru. Ini yang sering menjadi dipertanyakan. Bahwa Ibu Kartika, Ibu Astri, dan Pak Eko, kalau di Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak dan Ibu masih cukup banyak daerah yang blank spot. Mungkin sudah sering itu viral. Daerah-daerah yang blank spot itu, khususnya karena kami masih banyak dusun ataupun desa yang sangat terpencil. Ini sebenarnya fungsi telekomunikasi adalah di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengajukan akses internet 81 titik, baik di SMP, di SD, di puskesmas, dan kantor camat sudah kami layani. Itu terpadu. Kemudian di luar daripada itu telah dilayani sekitar 50 titik, yaitu melalui PISAT yang dibantu oleh Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka kalau Bapak dan Ibu bertanya tentang jaringan, ya saya berkata Pak, ini masa pandemi COVID, memang akses internet banyak keluhan pada saat belajar daring anak kita. Tetapi itulah kondisi negara, itulah kondisi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyediakan sarana prasarana sehingga lancar belajar daring di sekolah. Maka kami telah berupaya ke Bakti dan juga ke Telkomsel
beberapa BTS telah dibangun untuk mengisi yang blank spot itu. Hanya beberapa titik, dan yakin kami bahwa tahun ini dan tahun 2022 tidak ada lagi daerah yang blank spot di Kabupaten Hasudutan. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Kartika. Ya, terima kasih banyak Bapak Hotman. Luar biasa, ternyata usaha untuk memajukan Humbang Hasundutan itu luar biasa ya, terutama memajukan masyarakat di bidang informasi. Ya, jujur Bapak, saya sendiri untuk Kabupaten Humbang Hasundutan ini baru dengar sekarang. Selama ini kalau ke Medan ingatnya taunya Toba, Samosir, Medan gitu ya. Ya alhamdulillah. Sekarang saya bisa sampai ke Humbang Hasundutan walaupun baru secara daring. Sukses terus ya Bapak ya. Yes. Teman-teman tadi sudah diingatkan sama Bapak Hotman bahwa bijaklah menggunakan media digital dalam memberikan segala informasi. Banyak sekali yang menjadi pagar, terutama adanya undang-undang tadi. Menyampaikan sesuatu di media digital itu pada prinsipnya mengkritik boleh, tetapi tidak berbasis darah, kemudian tidak melanggar asusila, tidak menghina, tidak juga melakukan pemerasan. Dan intinya sama seperti Ibu Asri tadi, bahwa orang tua dan guru di sini adalah ujung tombaknya. Artinya di mana anak-anak itu belajar, mereka akan mengikuti orang tua atau gurunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Hotman. Dimohon untuk tetap berada di ruangan, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari dari para peserta. Baik, kepada para peserta kami mengingatkan kembali, apabila ingin bertanya silakan menulis di kolom chat, tapi mohon maaf kolom chat jangan digunakan untuk absen, karena absen nanti akan diberikan link tersendiri untuk Bapak, Ibu, dan peserta sekalian untuk diisi langsung. Baik, nah sekarang narasumber yang keempat dan tentunya juga tidak kalah menariknya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hotman, beliau ini adalah Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Bapak Dr. Andes Joni Gultom. Selamat siang Bapak Joni. Selamat siang Ibu Kartika Sari. Ya, sehat ya Bapak ya? Sehat. Ini lagi work from home atau lagi di kantor Pak? Lagi di kantor. Oh ya, mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan, sehat selalu ya Bapak ya. Ya mudah-mudahan Bu, tapi mohon izin Bu, nanti dalam hal beberapa pertanyaan biar aja nanti secara tertulis kepada seluruh guru-guru saya. Kebetulan nanti jam 11 saya harus mengikuti konsultasi publik di ruang khusus di Bapeda. Dan untuk itu nanti saya mohon waktu, kalau ada nanti beberapa pertanyaan, mohon nanti langsung aja dikirimkan ke Dinas Pendidikan dari seluruh peserta. Terima kasih, saya kira ini sekedar informasi Bu. Terima kasih Bu Kartika. Ya baik Bapak. Ya silakan Bapak, ini juga waktunya supaya tidak berlama lagi, 20 menit aja Pak, mudah-mudahan masih cukup sebelum Bapak nanti bergabung dengan tugas yang lain. Baik, terima kasih, selamat siang untuk kita semua.